saya Erlin Seno, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Ganesha. Asal SDN Morea, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Saya mengajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 1 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran, supaya pembelajaran kita tuh semangat, ceria, maka kita dahulukan dengan ice breaking. Ice breaking ini yaitu tepuk apa kabar? Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Cerdas. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, semangat? Semangat. Oke. Sebelum dengan pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari teman kalian untuk berdoa. Jadi Ibu minta yang untuk pimpin kita doa, silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Kau beri hikmat, berkat dan bimbing selama kami belajar hari ini. Ya Tuhan, berikan kami kasih dan pikiran yang positif dalam pengadalan setiap tugas yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat Ica yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu mengecek kehadiran kalian. Oke, sekarang Ibu panggil Olivia Lara. Hadir. Yasin Tandole. Hadir Bu. Hadir. Charlene Repe. Hadir Bu. Rivaldus Yosef Bata. Hadir Bu. Elson Lesubasa. Ada Bu. Torebius Laka. Ada Bu. Obulan Repe. Ada Bu. Matilda Oparsia Seja. Ada Bu. Tebi Ngabi. Ada Bu. Aduh, berarti kalian hari hadir semua ya? Ya. Iya. Tepuk tangan buat kita dulu. Iya. Jadi bagus. Jadi kita harus datang rajin sekolah. Nah, ini bernamanya anak apa? Hebat. Anak pintar. Oke, selanjutnya karena kita sudah absen. Oke, secara nasionalismenya kita terhadap bangsa Indonesia, maka kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi Ibu minta Yasin Tandole maju ke depan untuk mengangkat lagunya. Oke, saya silakan Yasin Tandole maju. Sekarang kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Dari Sabang 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih Sinta, silakan duduk. Oke, sekarang tepuk tangan buat kita semua. Ya, semangat. Sekarang silakan duduk. Pagi ini kita akan belajar tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, dengan subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 1. Dengan materi pokok yang kita bahas ini hari, yaitu untuk pertemuan pertama, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Dan untuk pertemuan kedua, yaitu mata pelajaran PKN, yaitu kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Oke, sebelum dalam pembelajaran kita, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pelajarin hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi dengan tepat. Nah, jadi itu 2 tujuan. Yang satunya itu yang terakhirnya, yaitu dengan kegiatan berdiskusi tentang tanggung jawab dapat menjelaskan contoh pelaksanaan negara, tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi anak-anak, ada berapa tujuan pembelajaran ini hari harus kita belajar? Ada berapa? 3. Iya, ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, perhatikan sini semua anak-anak. Halo. Pintar. Oke. Perhatikan sini anak-anak. Kemarin itu kalian sudah pelajari materi tentang apa? Iya, gagasan utama pada teks non-fiksi. Ya, pintar sekali. Ternyata kalian punya ingatan itu kuat. Nah, kamu punya ingatan itu adalah kuat. Oke, selanjutnya. Jadi sekarang kalian semua bangun. Kalian semua bangun. Terus kalian mengamati di dalam ruangan kelas ini gambar-gambar yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di luar. Silakan, Ibu persilakan kalian untuk melihat atau mengamati gambar-gambar yang ada di dalam ruangan dan juga di luar. Silakan sekarang. Ibu minta kalian, ayo. Keluar, kamu lihat, perhatikan gambar-gambar yang ada di dalam dan juga perhatikan di luar juga. Amati dan kamu melihat apa yang ada di luar dan apa saja yang ada di dalam. Sudah melihat semua? Oke, kalau memangnya kalian sudah melihat gambar yang ada di dalam dan juga ada di luar, sekarang Ibu silakan kalian duduk kembali di dalam. Oke, duduk.
Oke, langkah yang selanjutnya yaitu penomoran. Nah, dengan penomoran ini ibu akan membagikan nomor-nomor ini kepada kalian. Ibu akan membagikan nomor-nomor ini kepada kalian. Tetapi sebelum ibu membagikan nomor-nomor ini, sekarang ibu tentukan dulu kelompoknya. Ibu tentukan kelompoknya. Jadi setiap kelompok ada 3 orang. Satu ada di sini, kelompok 2 ada di sini, dan kelompok 3-nya ada di sini. Oke? Jadi kalian sudah membagikan kelompok dan duduknya sudah secara berkelompok. Sekarang ibu bagi. Ini kelompok 1, ayo pakai. Nah, ini kelompok 2, pakai. Ini kelompok 3, pakai. Oke, sekarang nomornya sudah di depan kalian. Sekarang kamu memakai di kepala. Oke, sudah? Jadi, sekarang kalian sudah masing-masing mendapatkan nomor. Nah, jadi ingat nomornya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi, kalian punya kelompok berapa? 1. Kamu kelompok berapa? 2. Kalian kelompok berapa? 3. Oke, sekarang selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kamu menjawab. Siapa yang tahu angkat tangan menjawab. Ayo, siapa yang tahu gagasan utama? Oke, sekarang Ica silakan menjawab. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Ada yang lain jawabannya gagasan utama? Ada. Oke, Anda. Gagasan utama adalah ide-ide yang menjadi inti dari suatu paragraf. Iya, ide-ide dari inti suatu paragraf. Ada yang lain lagi jawabannya? Gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah pelajaran atau pengembang dalam suatu paragraf. Iya, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Oke, jadi kalian sudah menjawab masing-masing dari gagasan utama tadi, yaitu ada 3. Jadi dengan pengertiannya yang berbeda-beda. Oke, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya. Oke. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau berbuat baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Iya, pintar sekali. Yang lain? Yang lain adakah? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ada yang lain jawabannya selain Yasinta Dole? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Iya, Ica lanjut. Wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung memikul wajib menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Oke, sekarang rival baca.
Tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu, termasuk menanggung akibatnya. Iya. Tepuk tangan buat mereka dulu yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD-nya ini. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ini dan kalian mengerjakannya. Oke, kerja. Ini kelompok 2 kerja. Oke, sekarang kalian sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta nomor 1 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ayo maju. Oke, sekarang kelompok 3 membaca duluan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Gagasan utama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, demikian juga pelajaran. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami. Gagasan utama, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, demikian juga pelajar. Iya, oke. Jadi sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, jawaban yang di mereka itu sama atau tidak? Sama. Iya, oke. Sekarang kita tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah membacakan hasil diskusi. Oke, sekarang Ibu minta kalian duduk kembali ke tempat. Oke, sekarang nomor 2 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Sekarang kelompok 1 silakan membaca. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah kewajiban semua pihak, terutama generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Generasi muda harus mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat serta berperan aktif dalam upaya bela negara. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga dalam hidup sehari-hari. 1. Tanggung jawab sebagai warga negara adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara menurut aturan-aturan negara yang berlaku. Tujuan untuk menunjukkan tanggung jawab warga negara adalah untuk menurunkan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lanjut kelompok 3. Sebutkan 3 contoh menaati peraturan sekolah itu seperti mengikuti apel bendera,
setiap hari Senin. Menanti merakurkan sekolah itu seperti mengikuti apel bendera setiap hari Senin, memakai seragam sekolah sesuai jadwal hari, memperhatikan guru ketika mengajar, menjelaskan, melayan dengan tertib di kelas, mengajarkan pekerjaan rumah, tugas-tugas yang diberikan, mematuhi tata tertib yang berlaku. Oke, sekarang tepuk tangan buat nomor 2 yang sudah membacakan hasil diskusi mereka. Oke, tepuk tangan lagi. Ya, silakan duduk. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi. Kerja soal evaluasi. Sudah mengerjakannya? Sudah selesai? Oke, sekarang kumpul hasilnya. Oke, kumpul Ibu. Semuanya perhatikan di sini. Jadi untuk materi yang kita belajar ini hari yaitu menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf pada teks non-fiksi. Jadi gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Dalam teks terdapat beberapa paragraf. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, akhir atau awal dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Di sini ada beberapa langkah dalam menentukan gagasan utamanya, antara lain yang pertama membaca setiap paragraf secara cermat. Yang kedua, menandai kalimat awal dan akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai gagasan utama yang terdapat di awal, akhir atau pada kalimat awal atau akhir pada paragraf. Yang keempat, mengubah kalimat utama. Materi kita ini hari yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi tanggung jawab itu kita harus melakukan dengan sepenuh hati kita. Itu yang dinamakan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan hak
Jadi hak dan kewajibannya dia tuh terikat erat antara hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu, kalian tahu apa? Yang pertama, cinta tanah air. Tadi kan kalian sudah melihat kan gambar-gambar. Yang pertama, mencintai tanah air dan bahasa. Jadi bahasa kita itu yang berbeda-beda. Terus, sikap ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan produk dalam negeri yang merupakan hasil karya anak bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan erat, saling menghargai serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara antara lain belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa, selalu membela nama baik negara sendiri dan mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Jadi itu adalah rangkuman dari materi apa? Mata pelajaran PPKN. Sudah paham? Sudah. Mengerti? Mengerti. Bagaimana dengan materi ini hari? Senang atau tidak? Senang. Oke. Sekarang kita semuanya berdiri menyanyikan sebuah lagu daerah, yaitu lagu Iye Iye. Salah satu teman kalian bisa mengangkat lagu Iye Iye. Iye, iye, 3. Iye 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 belewe seru belum desa Iye 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 belewe seru belum desa seru kayo ngebu ora kobe oge iye ngonge ora baje boleh Oke, sekarang ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Jadi kalian mengerjakannya di rumah. Oke, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Maka kita tutupi dengan doa. Nah, jadi ibu minta salah satu teman kalian memimpin kita doa penutup. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat serta penyertaan-Mu selama pelajaran tadi. Banyak ilmu bermanfaat yang kami dapatkan. Banyak pelajaran lain di luar materi, pelajaran yang dapat membuka pintu hati kami. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami dan sesama kami. Semua ini kami serahkan kepadamu sebagai perencanaan yang adil
melalui perantaraan Kristus ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, baris